Oke, selamat sore semua Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Dingin ya Bapak Ibu ya, hujan di luar dari kemarin, hujan terus. Semoga hari ini masih semangat Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti pelatihan computational thinking kita di hari atau di pertemuan yang kedua. Dan untuk hari ini narasumbernya adalah Ibu Brenda dari Universitas Sugio Pranoto dan akan membawakan tentang topik computational thinking dan pelatihan dengan latihan Bebras-nya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu akan mengenal beberapa latihan-latihan yang ada di Bebras, di mana nanti bisa diberikan atau dideliverkan ke anak-anak di sekolah-sekolah Bapak Ibu semuanya. Untuk yang pertemuan lalu kita sudah mengenal apa itu computational thinking atau berpikir komputasi yang dibawakan oleh Pak Erdi. Dan yang hari ini oleh Ibu Brenda, kita akan semakin menggali tentang apa itu computational thinking. Mungkin dari pihak Unika ada sambutan dulu atau bagaimana Pak Erdi untuk mengawali ini sebelum kita nanti Langsung awali aja, Bu. dengan doa. Langsung saja. Langsung saja ya Pak Erdi ya. Mari kita buka acara hari ini Bapak Ibu dengan berdoa yang akan dibawakan dari tim Unika Sugio Pranoto oleh Mas Sabto. Monggo Mas Sabto. Terima kasih Miss Win yang atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah standby di Zoom. Marilah kita awali workshop pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, puji syukur kami aturkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini, di mana pada kesempatan malam hari ini telah berikan kesehatan, sehingga pada kesempatan lain pula Kau kumpulkan kami dalam acara workshop computational thinking yang akan kami selenggarakan pada malam hari ini. Mohon penyertaan-Mu dan pendampingan-Mu ya Tuhan, segala rangkaian pada malam hari ini, sehingga segala rangkaian acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa bagi narasumber yang nantinya akan memberikan materi pada malam hari ini, sehingga Kau berikan kelancaran, sehingga narasumber pun dapat memaparkan materi dengan baik pula. Mohon penyertaan-Mu, pendampingan-Mu selalu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Miss Win. Terima kasih Mas Sabto. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, sepertinya Ibu Brenda juga sudah siap di sini. Halo Ibu Brenda, salam kenal. Salam kenal, Siwin. Ya. Salam kenal Bapak Ibu. Ya, monggo Ibu Brenda silahkan menyampaikan materi untuk hari ini. Terima kasih. Saya akan share screen dulu nih Bapak Ibu. Sudah terlihatkah PPT saya, Bapak Ibu? Sampun, Bu, sudah Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Brenda Chandrawati dari Prodi Sistem Informasi Unika Sugio Pranoto. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah pernah bertemu dengan saya. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang belum pernah bertemu dengan saya. Salam kenal, selamat malam. Ini karena mungkin sudah menjelang malam. Nah, sebelum masuk ke materi yang memang apa yang nanti kita akan pelajari, mungkin ada baiknya kita kilas balik terlebih dahulu
apa yang sudah disampaikan oleh Pak Erdi di pertemuan yang pertama. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum bergabung di pertemuan pertama, sehingga mungkin kok langsung kita melihat contoh soalnya, apa sih sebenarnya computational thinking itu. Nah, Bapak Ibu, kita coba, ini sepertinya agak sedikit menutupi ya. Nah, mungkin begini saja. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang perlu kita kilas balik sedikit adalah terkait dengan computational thinking. Artinya kita tahu bahwa berpikir secara komputasional itu sebenarnya yang seperti apa sih ya. Nah, kalau kita dari katanya saja kita sudah tahu bahwa kalau kita berpikir secara komputasional itu kan artinya terstruktur gitu ya, terstruktur, kemudian bagaimana kita menyelesaikan satu permasalahan itu secara efisien, efektif tentunya ya. Kalau efisien, efektif itu kan tepat pada sasaran dengan waktu yang cukup singkat, tetapi hasilnya pasti akan maksimal. Nah, di sini mestinya memang ada hal-hal yang perlu kita kembali kita lihat sebenarnya ada berapa pilar yang akan kita kenali dari computational thinking itu sendiri. Nah, kita tahu kemarin Pak Edi juga mungkin sudah menyampaikan ini ada 4 hal yang menjadi pilar dari computational thinking. Karena ini memang bisa kita selesaikan untuk segala permasalahan, baik itu permasalahan engineering, atau permasalahan biologi, atau sains, atau apapun, karena memang secara mendasar itu soal-soal nanti yang akan kita pelajari, kita lihat, kemudian kita sampaikan kepada anak didik kita, itu ya semua bidang ilmu itu ada. Tetapi memang ada beberapa hal yang mungkin menjadi titik berat kita untuk bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dengan computational thinking. Nah, Bapak Ibu, ada 4 pilar gitu ya, 4 fondasi yang memang menjadi dasar bagi computational thinking. Pak Edi mungkin sudah menyampaikan istilahnya adalah AADP, gitu ya. Ini ada abstraction, kemudian ada algorithm, kemudian D-nya adalah decomposing, kemudian ada P-nya pattern recognition. Nah, apa itu AADP itu? Ya, mari kita lihat. Yang A pertama itu abstraction. Jadi abstrak. Kalau misalnya kita lihat, oh kok sesuatu yang abstrak, jangan dilihat yang seperti itu. Justru abstraction ini kita akan mencoba menggambarkan, kemudian ya kira-kira nanti yang paling penting yang menjadi kata kunci dari permasalahan itu apa. Sehingga kita memang akan meninggalkan hal-hal yang tidak kita perlukan. Jadi yang kita perlukan saja yang kita akan pikirkan supaya apa nanti pada saat kita menyelesaikan permasalahan itu tidak menjadi rancu dengan berbagai macam hal yang sekiranya akan mirip begitu ya. Ini misalkan ini contoh saja di slide kita punya permasalahan bagaimana kita akan menggambar kucing, seekor kucing gitu ya. Kalau kita berpikir sampai pada suara, nanti kalau suaranya lagi berkelahi, lagi minta makan, lagi apa, ini kan menjadi tidak fokus pada apa yang memang kita akan selesaikan. Nah, maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana bentuk dasar kucing itu sendiri misalkan ya. Bentuk dasarnya kita bisa membayangkan seperti apa, ekornya seperti apa, matanya seperti apa, kemudian kucingnya telinganya seperti apa. Tentunya ada hal-hal yang membedakan antara gambar kalau kita mau menggambar kucing dengan menggambar ikan atau menggambar harimau dan yang lain-lain. Tentunya kita akan pada fokus khusus pada yang terkait dengan kucing saja. Nah, ini yang dikatakan abstraction. Nah, bagaimana dengan yang kedua, algorithm design. Ini yang terkait dengan algoritma. Algoritma itu kan langkah demi langkah bagaimana kita akan menyelesaikan satu permasalahan. Satu contoh saja, misalkan Bapak Ibu itu akan memasak satu masakan tertentu. Misalkan ya, masak apa ya, oseng-oseng tahu gitu.
Nah, oseng-oseng tahu tentunya kalau kita sudah membayangkan bahwa nanti hasilnya adalah oseng-oseng tahu, maka kita akan bisa melihat langkah-langkahnya seperti apa yang kita akan gunakan untuk membuat oseng-oseng tahu itu. Karena ibu-ibu ya, jadi saya ibu-ibu ini contohnya jadi memasak agak sedikit, enggak apa-apa lah. Yang penting bapak-bapak juga paham kalau bagaimana memasak oseng tahu gitu ya, karena sangat sederhana begitu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Step by step-nya itu seperti apa? Mungkin ada bapak ibu yang sudah menyiapkan bumbunya terlebih dahulu, tetapi pada saat mulai memasak, mungkin ibu saya akan mengambil, misalkan saya masukkan dulu berambang bawang, kemudian karena cabenya nanti cabenya terakhir saja supaya nanti cabenya seger. Saya masukkan tahunya dan sebagainya. Mungkin ada yang memang mengatakan saya masukkan dulu saja cabenya supaya cabenya itu menjadi matang. Nah, ini yang menjadi persoalan bagaimana kita merancang step by step itu untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Ini contoh yang paling sederhana. Kemudian langkah ketiga adalah decomposition. Dekomposisi di sini memang kita akan melakukan breakdown terhadap permasalahan. Kalau misalkan permasalahannya cukup besar, kita akan berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan yang cukup besar itu akan menjadikan kebingungan kita. Ini belum terselesaikan, aduh ini ya juga belum, aduh yang itu juga belum. Maka langkah yang kita ambil adalah membuat permasalahan itu menjadi permasalahan yang lebih kecil-kecil terlebih dahulu. Ini satu contoh pergi ke bioskop begitu. Nah, kalau ke bioskop, kalau kita hanya ngomong yuk kita nonton gitu ya, kita nonton ke Java Mall. Karena Java Mall itu ada Cinemapolis begitu ya, Cinemapolis. Filmnya cukup banyak. Pilihannya cukup banyak. Bapak Ibu kan kalau tidak secara detail begitu ya, secara detail kita akan kita mau nonton film apa dulu nih yang mau kita tonton ya. Kemudian kalau misalkan kita sudah ngomong film apa sih yang mau kita tonton, misalkan saya ngomong film beranak dalam kubur misalkan, jenis horor begitu. Terus ada yang saya ajak itu tidak suka dengan film horor, tentunya ini akan menjadi permasalahan. Maka ini akan kita bagi-bagi dulu. Film apa yang kita mau tonton? Misalnya genrenya, yang fun-fun aja lah, punya Marvel aja, gitu ya, Marvel Studio yang cukup menarik, begitu. Black Panther, oke, setuju Black Panther. Nah, sekarang tinggal kita mau ke bioskop yang mana nih? Tentunya kalau kita sudah ngomong masalah bioskop, kita akan mempertimbangkan harga tiket. Harga tiket yang paling murah misalkan. Kemudian harga tiket termurah, kembali lagi, kalau tiket termurah, jam berapa kita mau nontonnya? Ini ada kesepakatan-kesepakatan yang memang kita membreakdown jadi permasalahan yang cukup besar menjadi permasalahan-permasalahan yang kecil-kecil supaya pada saat kita menyelesaikan permasalahan itu menjadi terselesaikan semuanya. Gitu ya. Yang terakhir ini pattern recognition. Bagaimana kita melihat atau mencari hal-hal yang sama. Jadi ini sama ini. Polanya sama gitu ya. Polanya setelah ini maka setelah A, kemudian B, kemudian C, maka harusnya mungkin kembali lagi ke A. Nah, dan trennya itu seperti apa? Ya, kalau misalkan zaman kita dulu sekolah mungkin ya, kalau saat ujian gitu, ujian akhir semester, kita kan pasti akan mencari sebanyak-banyaknya contoh soal ujian yang sudah pernah dikeluarkan oleh seorang dosen. Nah, kita pasti akan berpikir, kita akan jejerkan begitu ya, dia polanya seperti ini. Kalau seperti ini, di tahun ini segini, kemudian tahun berikutnya ada kemungkinan misalkan bahwa pola ini akan berulang di saat kita
menghadapi ujian. Soal-soalnya, oh Bapak ini senangnya ini, pasti ini yang keluar. Gitu ya. Jadi ada semacam similarity dari apa yang akan menjadi permasalahan dan bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, kalau sudah kita paham dari yang lalu begitu yang sudah disampaikan Pak Erdi, maka kita akan mencoba melihat bagaimana pembelajaran Siti itu bisa kita lakukan. Ya, ada dua hal yang di sini kita bisa lakukan. Yang pertama itu dengan soal-soal yang diberikan oleh Bebras, gitu ya, soal Bebras Challenge. Jadi Bapak Ibu semua bisa nanti masuk pada lamannya, kemudian melihat contoh-contoh soalnya itu seperti apa. Nah, nanti akan saya sampaikan beberapa contoh saja dari SD, SMP, dan SMA. Biasanya memang untuk yang SD, SMP, SMA ini ada istilahnya sendiri. Ya, ada penegak, kemudian ada penggalang seperti pada pramuka gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, saat kita sudah mencoba mempelajari soal-soal Bebras, itu juga bisa kita kaitkan dengan aktivitas kita di kelas. Kita bisa ajak murid-murid atau anak didik kita untuk terlibat secara langsung dengan soal-soal Bebras, tetapi basisnya adalah aktivitas. Begitu ya. Sampai di sini ada yang mau menyampaikan sesuatu atau masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin menanyakan sesuatu dulu, Bapak Ibu, monggo. Kalau tidak ada, ini ada, maaf saya buka chatnya dulu. Oh, ada yang izin kameranya dimatikan, monggo Bapak Ibu, saya tidak masalah. Nah, kalau sudah memang kita sudah paham bahwa untuk pembelajaran Siti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan berbasis soal Bebras dan berbasis aktivitas, maka kita akan mencoba yang soal-soal Bebrasnya dulu ya Bapak Ibu. Nah, kalau di sini nanti karena tadi sudah saya sampaikan ada dua hal dari tantangan Bebras dan bagaimana berbasis aktivitas, maka di sini memang ada yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Kalau dari tantangan Bebras itu soal-soal yang nanti kita bisa ambil, kita bisa lihat, kita bisa selesaikan, itu mungkin bisa dilaksanakan dalam beberapa minggu atau ya disepakati saja dengan misalkan, oh dalam minggu ini saya akan menggunakan soal yang seperti ini, gitu ya. Kemudian minggu berikutnya 1 jam, 2 jam saya akan menyelesaikan soal-soalnya. Karena apa? Nanti kalau kita lihat soal-soal Bebras itu ada waktu yang memang disediakan. Kalau kita mau belajar awal, misalkan kita mau lihat dulu nih tantangannya. Oh ada yang 20 menit, oh ada yang 30 menit, oh ada yang sekian menit. Sehingga ini nanti dalam 1 minggu Bapak Ibu bisa membuat schedule. Dan kalau sudah dibuat schedule-nya dalam Bebras Week ini, maka nanti soal-soal yang sudah disampaikan itu akan bisa kita selesaikan. Dan durasi masing-masing soal biasanya sekitar 3 menit. Nah, ini ada aturan nilai baku yang memang juga kita harus kawal begitu ya. Nah, kalau yang pembahasan di kelas itu tentunya Bapak Ibu bisa kapanpun begitu. Kapanpun dilakukan ya, biasanya memang dengan karena aktivitas ya, berbasis aktivitas tentunya menurut saya sih akan menyenangkan gitu ya. Pengalaman saya kalau misalkan waktu itu saya mendampingi di Unika itu kan ada kegiatan begitu ya, kalau sudah berkumpul kemudian ada ice breaking itu bahkan kita sampai lupa, waduh lupa waktu. Ada ice breaking yang seperti inilah, yang seperti itulah, suasana akan cair dan segar begitu, sehingga pada saat kita mencoba melatih computational thinking skill bagi anak didik kita, itu mereka karena nyaman, menyenangkan begitu ya, akhirnya mereka menjadi ikut terlibat secara aktif. Nah, di sini memang ada beberapa hal juga yang bisa kita pakai karena
Kalau misalkan ini berdasarkan tim begitu ya, tim misalkan mau pengenalan pola begitu. Pengenalan pola misalkan dengan sepatu dijejer-jejer begitu ya. Ini kan pengenalan pola. Artinya kan kalau sudah sepatu laki-laki, perempuan, kemudian perempuan lagi, laki-laki, ini kan ada pola yang tertentu begitu, maka mungkin kalau misalkan anak didik kita itu salah meletakkan sepatu di tempatnya, ada yang ini kok salah ya, kok tidak seperti ini, mestinya polanya adalah seperti tadi anak sepatu laki-laki, sepatu perempuan, kemudian diulangi lagi sepatu laki-laki, perempuan dan seterusnya, ada diskusi. Dan diskusi ini kan membuat komunikasi anak-anak itu menjadi terasah, skill komunikasinya menjadi terasah. Kalau misalkan anak-anak itu tidak berani mengemukakan pendapat dengan adanya permainan ini kan secara tidak langsung mereka akan berpendapat bahwa ini nggak bisa seperti itu karena polanya seperti ini, urutannya begitu, maka kita akan memberikan urutan yang sama dengan yang sudah dicontohkan di depan. Misalkan begitu. Nah, ini satu contoh dari siaga. Siaga itu soal-soal SD begitu ya. Kebetulan di sini saya akan mengambil, ini saya urunkan sedikit supaya tidak mengikuti. Nah, contoh soal saja. Mungkin nanti kalau ada yang ini Pak Erdi bisa menambahkan ke saya. Ya, yang pertama ini soal terkait dengan layanan pesan. Memang saya akan memberikan soal-soal dari yang siaga, penggalang, penegak ini karena Bapak Ibu ini kan berasal dari, ada yang dari SD, ada yang dari SMP, ada yang dari SMA. Tentunya soal-soal yang dari SD, SMP, dan SMA ini kan ada tingkat kesulitan tertentu. Nah, tetapi memang saya pernah waktu saya mencoba mempelajari itu, saya langsung masuk ke yang soal-soal SMA. Ternyata saya mengalami kesulitan, bukan kesulitan menyelesaikan, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan soal itu. Maka mau tidak mau kita akan melihat soal yang lebih mudah terlebih dahulu supaya kita punya gambaran seperti apa soal yang harus kita selesaikan. Jadi nanti sebenarnya kalau dari SD, SMP, SMA, AADP itu pasti semua ada. Hanya tingkat kesulitannya yang akan berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu langsung mengambil di tingkat yang tersulit tentunya akan ini nih maunya apa sih untuk memahami itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kalau kita sudah terbiasa dengan soal yang lebih mudah dulu sehingga pemahaman kita tahu oh kalau yang abstraksi itu seperti ini. Maka pada saat kita mengambil soal SMP atau soal SMA itu akan menjadi lebih mudah terselesaikan. Nah, ini saya contohkan saja untuk yang SD, Violeta ingin mengirim pesan kepada Leo. Pesan itu dipecah menjadi potongan maksimal 3 huruf yang ditulis dalam kartu dan diberi nomor urut. Untuk mengerti pesan aslinya, Leo harus mengurutkan kartu sesuai dengan nomor kartu. Ini satu contoh, misalkan untuk mengirim pesan dance time, Violeta membuat 3 kartu sebagai berikut. Kartu pertama adalah dan, kemudian kartu kedua ada CET, dan kartu ketiga itu hurufnya adalah IME. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya ini kalau kata kunci, ya kata kunci, kalau saya mengatakan kata kunci, jadi tantangannya ini jelas. Oh, akan mengirim pesan, kemudian ada aturan bahwa pesan itu setiap akan dipecah, pesan yang cukup panjang akan dipecah menjadi 3 huruf. Kemudian diberi nomor urut. Jadi tentunya kalau nomor urut ya 1, 2, 3. Nah, masing-masing nomor urut kartu yang sudah diurutkan nomornya itu ada 3 huruf. Ya, ini yang dipahami dulu seperti apa. Kemudian ada tantangannya.
Saat Leo menerima urutan kartu seperti di bawah, ada yang 3 itu K, EY, 5 ada C, KS, kemudian yang kartu kedua nomor 2 itu HOC, kartu pertama G, GET, dan kartu keempat STI. Apa yang harus kita lakukan kalau kita diminta untuk melihat pesan aslinya itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita mau melihat pesan aslinya seperti apa, maka kita urutkan terlebih dahulu Bapak Ibu kartu-kartu ini. Karena yang kita terima kan 3, 5, 2, 1, dan 4. Ya, maka kita urutkan dulu. 1, 2, 3, 4, dan terakhir adalah 5. Nah, karena kita sudah urutkan, maka kita akan melihat yang mana sih sebenarnya, gitu ya. Nah, kita bisa lihat karena urutan yang pertama adalah huruf G, E, T, maka kalau kita diminta untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan jawaban, tentunya kita tidak akan bisa memilih yang kedua dan keempat. Karena kartu yang pertama hurufnya adalah G, E, T, get. Maka yang pertama, pilihan pertama dan ketiga yang mungkin kita ambil untuk menyelesaikan tantangan ini. Nah, setelah kita tahu bahwa hanya urutan yang pertama itu GET dan yang satu dan 3 yang memungkinkan, tinggal kita melihat berikutnya. Kartu kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita tidak bisa, saat ini kita tidak bisa mempunyai kartu yang akan kita susun dari urutan 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kita bisa membayangkan bahwa kartu yang pertama hurufnya apa, kartu kedua, kartu ketiga, sampai pada kartu kelima. Kita sudah jajarkan dan huruf yang muncul apa saja. Nah, mari kita lihat. Jawaban yang benar itu adalah G, E, T, H, O, C, K, E, I, S, T, I, K. Karena memang kita perhatikan yang pertama adalah get. Kemudian yang kedua adalah hok. Yang ketiga ki. Yang keempat STI. Dan kelima CKA. Get, hok, ki, stick. Jadi yang memungkinkan adalah yang soal pilihan ketiga. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi hal yang mendasar kita pahami dulu soalnya itu seperti apa. Kemudian tantangannya seperti apa. Biasanya sebelum tantangan itu pasti akan diberikan gambaran bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Dan tantangannya biasanya juga nggak jauh-jauh dari contoh permasalahan itu, contoh penyelesaian permasalahannya. Sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita memang harus menempatkan kartu secara berurutan, Jeh. Nah ini kebetulan saya sudah urutkan begitu sesuai dengan apa yang jawabannya tadi. Get, hotkeys, hotkeys, stick. Ya, oke. Masih ada yang mau menanyakan sesuatu dulu sebelum kita lanjut? Nah, ini pesan aslinya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan apa ya, untuk coding atau apapun begitu ya. Kita punya data misalkan ya, kita mau mengirimkan gambar, video, email gitu atau lewat internet begitu, tentunya kan ada komunikasi dari pengirim pesan ke penerima pesan. Nah, pengirim mengirimkan misalkan email, gambar atau video itu biasanya memang dalam bentuk data. Biasanya memang bukan gambar melulu terus langsung gambar kita kirimkan seperti saat kita mengirim surat atau foto lewat
kantor pos begitu ya, kita tulis surat berlembar-lembar, kemudian kita lipat-lipat, kita masukkan amplop, kita kirim, seperti itu tidak. Karena kalau lewat internet, biasanya itu nanti gambar-gambar itu akan dipecah-pecah menjadi yang dikatakan data, paket, itu paket data. Ya, paket data itu nanti masing-masing paket yang sudah dipotong kecil-kecil itu akan menampung 65536. Jadi 65.536 karakter. Ya, maaf ini kayaknya saya rada salah itu. Bukan 216 tetapi 2 pangkat 16 karena biasanya kita kalau ngomongkan masalah paket data di komunikasi komputer itu biasanya pengirimannya itu dengan bilangan biner 1 dan 0 gitu ya, 1 dan 0, 1 111 00001 dan seterusnya. Nah, ini setiap paket itu ada maksimal pengirimannya sejumlah 65.536 karakter, di mana maksimalnya adalah 2 pangkat 16. 2 pangkat 16, 2 kali 2 sampai 16 kali. Nah, kemudian setelah paket jadi gambar begitu sudah dipotong-potong jadi paket-paket kecil. Nah, paket kecil itu terdiri dari 65 sekian karakter, 65.000 sekian karakter, maka kita akan dikirimkan. Ya, tentunya komunikasi itu ada beberapa level. Ya, saya tidak perlu bahas di sini. Yang paling penting adalah paket yang dikirimkan itu tentunya akan ada tambahan kepada siapa kita kirimkan, gitu ya, ada alamatnya, kemudian isinya apa dan seterusnya nanti yang akan dibongkar dari komputer yang menerima paket. Ya, nah tambahan-tambahan di sini, tambahan informasi di sini, jelasnya memang akan menjadi informasi yang memastikan bahwa paket itu sudah diterima dengan benar oleh penerima tujuan. Gitu nih Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang mau menanyakan sesuatu dulu terkait dengan apa yang saya sampaikan. Oke Bapak Ibu, mungkin kalau berbasis aktivitas, misalkan saya kembali lagi ke sini untuk belajar angka-angka atau belajar urutan seperti ini, misalkan seperti ini, mungkin secara aktivitas kan Bapak Ibu bisa membuat, memang betul-betul membuat kartu yang kemudian kita acak, masing-masing kelompok itu bisa membuat, mengurutkan, kemudian menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan tantangannya, dan masing-masing kelompok diminta untuk siapa yang lebih dulu dan memberikan penjelasan. Ya, memberikan penjelasan, apa yang didapatkan dari diskusi kelompoknya untuk mengurutkan pesannya seperti apa. Nah, ini untuk aktivitasnya, sedangkan untuk tantangannya bisa langsung Bapak Ibu selesaikan secara biasanya online ya. Nah, ini saya lanjutkan. Ini Mas sudah menginjak ke SMP karena memang saya hanya memberikan gambaran saja bagaimana Bapak Ibu nanti bisa melihat soal-soal yang ada di tantangan Bebras. Ini contoh soal dari penggalang, karena memang Bebras itu kan seluruh dunia tergabung begitu, dan ini contoh soal dari Malaysia kalau melihat dari benderanya ya. Malaysia apa bukan ya? Kok saya agak lupa. Contoh Malaysia. di sini. Betul ya, Malaysia ya Pak Edi. Nah, ini memindahkan dadu. Jack si berang-berang menggulirkan sebuah dadu sepanjang jalan tanpa pergeseran. Jadi hanya diputar-putar, tidak langsung mendorong angka yang di atas tetap. Ya, kalau Bapak Ibu mendorong misalkan ember atau apa kan tetap begitu ya, tapi ini digulingkan gitu ya, menggulingkan. Jadi setiap step itu harus diputar dadunya 1 kali, putar lagi begitu.
Nah, untuk memindahkan memindahkan dadu dari satu petak ke petak berikutnya, Jack memutar dadu sepanjang pinggir yang ada di perbatasan antara dua petak. Dia melakukan 7 kali sampai dadu mencapai petak berisi bulatan putih di sebelah kanan. Bapak Ibu bisa melihat di gambarnya, dadunya diletakkan di ujung. Kemudian ada petakan yang bisa kita hitung. Terakhir ada di ujung yang punya bulatan putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah kotak yang harus dilewati oleh Jack. Nah, perhatikan bahwa banyaknya titik di sisi kebalikan sebuah dadu selalu 7. Jumlahnya ada 7. 1 akan berlawanan dengan 6. Kalau 1 ditambahkan 6 kan 7. Kemudian 2 berlawanan dengan 5. Jadi ini terlihat 6, pasti sisi bawahnya 1. Ini terlihat angka 5, pasti yang terlihat di sebelah sana adalah 2. Kemudian kalau yang 3, di sisi sebelah sini adalah 4. Jadi kita sudah bisa membayangkan, oh nanti kalau saya punya dadu 6, bawahnya adalah 1, 5, 2, 3, dan 4 di sana. Pada mulanya, sisi dengan 1 titik berlawanan dengan 6. 1 ada di dasar dadu. Setelah memutar dadu sekali ke petak kedua, jadi kita putar gitu ya. Sisi titik 2 yang berlawanan dengan 5 akan berada di dasar dadu. Betul ya Bapak Ibu? Karena kita gulingkan ke sana, ya 6 awalnya di bawah 1, kemudian kita gulingkan, yang ada di atas angka 5, maka yang ada di bawah pasti angka 2. Karena selalu 7. Banyaknya titik selalu 7. Jumlah titiknya ada 7. Nah, sisi dadu dengan berapa titik ada di dasar dadu saat dadu mencapai petak hijau di ujung. Jadi ini tantangannya. Tantangannya adalah pada saat dadu ini di kotak yang hijau yang punya lingkaran putih, ada berapa titik di dasar, ya. Jadi yang ada atau bersentuhan langsung dengan lantai atau kotak hijau yang ada putihnya itu titik-titiknya ada berapa. Kita bisa membayangkan ini akan bergulir dulu, kemudian bergulir lagi. Nah, kalau belok ke kanan, bergulirnya kan tidak bisa ke depan, pasti akan bergulir ke kanan. Kemudian ke kanan lagi, balik ke belakang, bergulir ke kanan. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan jawaban ke saya. Berapa mata dadu yang ada di bawah saat sudah selesai berputarnya? Maaf Bapak Ibu, saya minum dulu nggih. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau mencoba menjawab kira-kira titik yang bersentuhan langsung di sini itu yang berapa? Nanti bisa memberikan penjelasan. Karena ini tantangannya adalah sisi dadu dengan berapa titik ada di dasar dadu saat dadu mencapai petak hijau di ujung. Pilihannya 4, 5, 2, atau 6. Ini Ibu Novi dari SDPL Valentinus. Selamat malam Ibu Novi. Kemudian Ibu Murti 4.
Mari kita simpan dulu jawaban. Mungkin satu orang, Ibu Novi, monggo bisa memberikan penjelasan dulu pada kita semua. Kita mendengarkan begitu. Onje, Ibu Novi dari Vincentius, Ibu. Oh ya, maaf. Monggo, Ibu Novi. Penjelasannya seperti apa sehingga Ibu menjawab adalah 6. Dadunya 6. Mata dadu. Monggo, J, Ibu Novi. Bisa didengar nggak ya suaranya? Soalnya lagi Terdengar, batuk. Ibu. Ya. Nggak sih, saya cuma ngitung aja. Kalau itu di samping kan ada 5 ya. 5 kalau Ya. digulirkan berarti di bawahnya kan ada 2. Betul. 2 terus 6. 6 Ya. terus balik ke 5 lagi. Yang ada di bawah. Kemudian setelah itu 3. Karena dia digulingkan ke kanan. Ke kanan, betul. Berarti, bener kan ya? Ke kanan Ya. berarti 3. 1, 6. Nah, Terus? 3 terus tadi gimana ya caranya? 3, lupa saya. 3 habis itu atasnya 3, karena sampingnya 3 berarti kan lamanya 2, jadi dia pasti kedua lagi. Yeah. Harusnya sih kedua lagi, 2 kemudian karena digulingkan ke kanan lagi berarti dia 6. Oh, salah, berarti bukan 6. Kurang 1. 6 kemudian 4, sorry. Hati-hati, Bu. Harusnya 4. Iya, kurang 1 kotak. 4 harusnya. Kayaknya 4 harusnya. Iya, kayaknya nggak tahu. Berarti ini Ibu 6 tadi memberikan pilihan jawaban 6 sedikit kurang 1 kotak. Ada yang kurang 1 nggih, Bu. Iya, kurang 1 kotak. Ibu Murti dan ini Bapak nggih, Bapak Jamhari memilih jawaban 4. Mari kita lihat Bapak Ibu, jawaban yang benar gimana? Ternyata jawabannya memang 4, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat bagaimana penjelasannya. Nah, di sini salah satu cara untuk memecahkan tantangan adalah mengamati posisi semua dadu dulu terlebih dahulu. Sebelum kita memberikan jawaban, kita amati dulu. Titik-titiknya itu ada di mana saja. Ya, kemudian untuk mengurangi harus berpikir, oh kalau ini, kalau di sini bawahnya harus apa, kalau di samping kiri sebelah kanannya harus apa, maka kita hanya lihat 3 sisi saja. Ya, karena kalau kita sudah melihat 3 sisi, ini kan menyederhanakan gitu ya. Jadi memotong-motong, memecah persoalan yang cukup besar menjadi permasalahan yang kecil. Nah, dengan 3 ini kan kita pasti akan langsung melihat, oh ya kalau 3 pasti pasangannya adalah 4. 2 pasangannya pasti 6. Nah, begitu. Jadi dengan mengamati 3 sisi saja, Bapak Ibu bisa menyederhanakan sehingga pada saat kita mencatat posisi awalnya itu memang bisa tahu sisi mana yang ada di bawah. Misalkan ini, pertama-tama kita dapat mencatat posisi awal dadu dengan sisi 3, 5, dan 6. Kenapa dituliskan 3, 5, 6? Karena memang yang terlihat di mata kita tadi adalah 6 ada di atas, kemudian 5 ada di depan kita, dan 3 ada di samping kanan kita. Ya, kemudian kita amati saja angka-angka itu pada saat kita bergulirkan ke depan 3 kali, ke samping kanan 3 kali, mundur 1, kemudian samping kanan lagi 3 kali. Maka di sini langkahnya seperti ini. Ya. Arah pergerakannya, langkah pertama kan maju. Ya. Maju, maka posisi yang ada 3 bulatannya tadi, 3 titik, ini 5 dan 6 itu ada di mana? Ya. Bergerak maju, posisinya ada di sebelah kanan, posisi yang 5 ada di atas, dan
6 titik ada di belakang. Itu terus kita lanjutkan sampai pada langkah ke-7. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir dengan posisi 3 di mana, 6 di mana, 5 di mana, itu juga akan membebani kita dengan kita harus berpikir cukup banyak. Maka yang paling simpel yaitu tadi, kembali lagi kita coba. Kita sudah tahu posisi, begitu kita gulirkan maju, pasti yang ada di atas 5. Maju lagi, yang ada di atas 1. Gitu ya. Maju lagi, yang ada di atas apa. Sehingga pada saat terakhir, nanti kita gulingkan ke kanan lagi, itu akan mendapatkan angka yang terakhir. Nah, memang ini jawabannya adalah 4. Karena sisi 3 atau 3 dadu matanya 3 itu berada di sebelah atas. Dan kita tahu atas dan bawah atau yang berhadapan itu jumlahnya selalu 7. Maka kalau yang terlihat ada 3, yang di bawahnya pasti akan 4. Nah, ini contoh permasalahan dengan mengamati hanya sebagian informasi di setiap tahapnya. Jadi di sini memang mengurangi kompleksitas. Jadi kita kalau susah, waduh kok banyak yang harus kita pikirkan atau kita tangkap menjadi informasi, maka kita mengambil saja hal-hal yang paling penting dari informasi tersebut. Nah, kalau kita tadi berpikir 1, 2, 3, 4, 5 di sini, itu banyak memori yang harus kita pakai. Banyak memori yang harus kita pakai, kita sendiri akan kesulitan. Nah, komputer juga seperti itu. Biasanya memang akan mengurangi kerumitan-kerumitan. Jadi misalkan dalam algoritma tertentu nanti kita akan bisa mengurangi kerumitannya. Ini salah satu alternatif dari metode ini adalah melacak jumlah titik di bagian bawah setiap langkahnya. Tetapi jauh lebih sulit. Memang untuk beberapa putaran pertama kita lebih mudah. Tetapi setelah beberapa langkah kita akan mengalami kesulitan karena angka tidak dapat dilihat. Ya. Selanjutnya, jika kita memprogram 2 metode ini di komputer, kita akan melihat bahwa metode pertama seperti yang ditunjukkan dalam jawaban itu akan lebih cepat. Ya. Di sini eksekusi langkah per langkah bersama siswanya untuk kegiatan bisa misalkan saja perlu mengamati sesuai sisi dadu. Misalkan apakah memang perlu kita amati dadunya yang mana ya, sisi yang ini, kemudian yang bagian yang tidak terlihat bagaimana. Nah, yang dipelajari oleh siswa di sini tentunya memang abstraksinya seperti apa. Ya, kemudian hasilnya, hipotesanya seperti apa. Hasil akhirnya nanti akan seperti apa kalau kita melakukan satu kegiatan tertentu. Ya, biasanya kan kalau SD mungkin belum ada secara praktek gitu ya, ada hal yang hipotesanya seperti ini, nanti kita coba melakukan praktikum begitu, langkah per langkahnya biasanya sudah disediakan dari modul yang kita terima, hasil akhirnya tinggal kita memprediksikan kira-kira hasilnya seperti apa, baik di kimia atau biologi atau fisika dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Ada tambahan mungkin dari Pak Erdi? Belum ya? Lanjut aja, Bu. Ya, lanjut. Nanti ini saya sudah, sebelumnya saya minta maaf mungkin nanti kalau tiba-tiba dilanjutkan oleh Pak Erdi, karena ada beberapa hal yang lagi terjadi begitu ya Bapak Ibu. Untuk yang SMA, ini sudah masuk kepada penegak. Saya tidak hafal ini dari negara mana, tapi biasanya memang koleksinya itu dari berbagai negara, standarnya sama semua Bapak Ibu. Ini ada klub berbagi buku. Ada klub berbagi buku. Nah, di sini ada 7 siswa yang
gemar membaca buku. Dan mereka membentuk klub untuk berbagi buku. Jika ada satu buku baru, jadi jika ada satu buku baru, misalkan ada perpustakaan itu membeli buku baru, gitu ya, dan dibaca oleh seorang siswa. Kemudian ia akan meneruskan buku itu kepada anggota klub yang lain. Dia akan meminjamkan dengan cara yang mungkin memang ada aturan mainnya di sini. Ya, tidak setiap siswa menjadi sahabat siswa lainnya, maka seorang siswa hanya meneruskan meminjamkan buku ke siswa yang bersahabat lainnya. Jadi, kalau tidak bersahabat, tidak akan dipinjamkan. Misalkan, saya bersahabat dengan Pak Edi, maka saya akan meminjamkan buku yang sudah saya baca kepada Pak Edi. Misalkan ada di situ satu teman lagi, Pak Andre misalkan. Tetapi karena saya tidak bersahabat dengan Pak Andre, maka saya tidak akan meminjamkan buku ke Pak Andre. Saya pasti akan meminjamkan ke Pak Erdi. Tapi karena Pak Erdi bersahabat dengan Pak Andre, setelah membaca buku itu, bukunya akan dipinjamkan ke Pak Andre. Nah, jadi ini yang menjadi gambaran kita. Jika seorang siswa mempunyai beberapa sahabat, ada sahabat yang paling muda yang akan dipinjami terlebih dahulu. Kalau dia punya 2 sahabat atau 3 sahabat, dia ini yang lebih muda. Karena lebih muda tak pinjemin dulu daripada nanti nangis gitu ya. Nah, kalau semua sahabatnya sudah pernah meminjam, maka ia akan mengembalikan ke siswa yang sebelumnya meminjamkan buku itu kepadanya. Jadi ini putar-putar saja Bapak Ibu. Diagram berikut menunjukkan 7 siswa. Monggo Ibu Murti. Saya belum mulai latihan kor persiapan paskanya, jadi bisa hadir di sini. Diagram berikut menunjukkan 7 siswa dan garis-garis menunjukkan hubungan bersahabat itu, dan setiap simpul itu berisi informasi nama dan umur. Seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ben umurnya 11, Ted umur 10, Kim 12, Sarah 18, Ana 9, Bill 10, Tom 17. Ini ada satu circle di mana garisnya ini akan menunjukkan persahabatan mereka. Ben 11 tahun bersahabat dengan Tom, dengan Ted, dengan Kim. Karena mereka bersahabat, maka semua ini akan bisa dipinjami. Tetapi Kim tidak akan meminjamkan ke Sarah karena tidak bersahabat. Yang ditunjukkan dengan tidak adanya garis yang menghubungkan antara Kim dan Sarah. Ya. Di sini kalau Ben bersahabat dengan Tom, bersahabat dengan Ted, dan bersahabat dengan Kim, tadi ada aturan bahwa jika mempunyai beberapa sahabat, maka sahabat yang paling muda yang akan dipinjami terlebih dahulu. Yang belum pernah meminjam buku itu. Maka dari sini, kalau ada yang umur 17, 10, dan 12, maka Ben akan meminjamkan tentunya ke Ted karena umurnya yang paling muda. Nah, monggo Bapak Ibu, kalau tantangannya adalah siapa sih yang menjadi pembaca terakhir dari buku tersebut? Tentunya kita akan lihat dari secara keseluruhan ini. Nah, pilihan jawabannya apakah Bill, apakah Sarah, apakah Tom, apakah Kim? Monggo Bapak Ibu. Jadi di sini ada hal yang menjadi aturan mainnya bahwa kalau dia punya beberapa sahabat, dia akan meminjamkan ke sahabat yang muda, yang paling muda. Dan tantangannya adalah
siapa yang menjadi pembaca terakhir kalau mulainya yang membaca adalah Ben? Apakah Tom? Apakah Bill? Apakah Sarah? Atau Kim? Nah, ini sudah ada beberapa jawaban. Bapak Titus Wardoyo itu menjawab Sarah. Kemudian Bapak Heribertus Setiawan itu Kim. Dan Bapak Jamhari Sarah. Ada pilihan Sarah. Sarah. Ini banyak yang Sarah. Monggo Bapak Ibu. Bisa diwakili dari apakah Ibu Novi tadi sudah menjawab, ya? Monggo Bapak Yohanes Hardito, Bapak Jamhari atau Bapak Heribertus Setiawan yang bisa mencoba memberi gambaran pada kita semua kenapa memilih, atau mungkin dua orang ini karena milihnya yang satu Kim, yang satu Sarah. Monggo dimulai oleh siapa dulu? Boleh Pak Heribertus atau Pak Jamhari dulu? Saya Bu sebentar nih. Monggo. Kalau ini maaf baru masuk ini yang saya lihat. Tadi ada apa namanya teman ya, sahabat. Maaf ini kamera saya matikan untuk apa namanya sinyal enggak. Ya enggak apa-apa Pak. Monggo. Sesahabatan dengan Ben tadi, sahabatan dengan pertama kali yang apa yang dapat karena yang muda Ted, kemudian Ted itu dari Ted itu sahabatan Ana yang muda, kemudian dari Ana itu sahabatan juga dengan Bill Sarah, maka yang dipinjami Bill, kemudian Bill ke Tom, kemudian ke Ben ke Kim, itu kalau yang saya. Ben ke Kim lah. Ben tadi sudah baca ya Pak? Computational thinking. Ben-nya sudah baca di awal itu Pak. Monggo, mungkin ada yang berbeda jawabannya. Silahkan. Yang tadi berbeda dengan yang disampaikan. Yang terakhir tadi Kim, ya Pak, ya. Kalau yang menjawab Sarah. Monggo tadi siapa yang menjawab Sarah? Ini ada Pak Agustinus Sutanta, Susanta, kemudian ada Bapak Yohanes Hardito, Bapak Jamhari. Monggo. Ini yang menjawab Sarah bisa salah satu mewakili kenapa jawabnya Sarah. Bagaimana grafnya atau urutannya? Saya menjawab, Bu. Oke, monggo Pak. Kalau saya menjawabnya dari umurnya, Bu. Karena umur yang paling tua itu pasti yang terakhir. Hanya langsung menjawab Tom, Pak. Umurnya paling tua begitu, Sarah, tidak melihat Sarah, Bu. Sarah, Sarah, Pak. Maaf, Pak. Hanya langsung yang paling tua karena Sarah begitu. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu bagaimana penjelasannya. Jawaban yang benar adalah Kim. Nah, mengapa atau bagaimana mari kita lihat. Ini yang pertama itu Ben akan meminjamkan bukunya ke Ted karena dari 3 pilihan sahabat ini Ted yang paling muda begitu. Kemudian ke Ana karena Ted punya sahabatnya adalah Bill, Ana, Sarah, dan Kim. Di antara keempat ini yang paling muda adalah Ana. Ya. Ke Ana, dari Ana ke Bill, ya, dari Bill ke Tom, Tom ke Sarah, Sarah baru ke Kim. Karena memang yang ini kan paling tidak ada hubungannya sama sekali ya terakhir begitunya. Nah ini
Ana mengopor buku ke Bill, Bill meminjamkan ke Tom mengembalikan bukunya ke Bill, Tom meminjamkan bukunya ke Bill, Bill mengembalikan ke Ana mengembalikan ke Sarah. Ya, meminjamkan ke Sarah, Sarah mengembalikan ke Ana, mengembalikan bukunya ke Ana mengembalikan ke Ted kemudian ke Kim. Kenapa bisa begitu tadi? Clue-nya adalah memilih yang umurnya paling kecil di antara yang ada. Jadi Ben ke Ted karena umurnya kecil, gitu ya. Ke Ana juga umurnya lebih kecil, paling kecil di antara pilihannya. Kemudian Ana akan meminjamkan ke Bill karena Sarah 18 tahun. Dari Bill ke Tom. Ya, ke Tom. Nah, kalau dari Tom, kenapa tidak ke Ben? Karena ini ada hubungannya dengan Bill, di mana Bill umurnya lebih sedikit daripada Ben. Maka dari Tom balik ke Bill, Bill balik ke Ana karena ini Bill di sini pilihannya adalah 10 dan Ana 9, maka balik ke Ana. Kemudian Ana karena Ted dan sebagainya ini kan sudah ya. Jadi ini akan meminjamkan. Tadi kan ada mengembalikan. Jadi yang ini tadi dipinjami terlebih dahulu. Kalau semua sahabatnya sudah pernah meminjam, ia akan mengembalikan ke siswa yang sebelumnya meminjam buku kepadanya. Jadi kenapa dari Tom balik ke Bill? Karena kan Ben sudah membaca dan harus mengembalikan ke sebelumnya. Ya, sebelumnya. Balik ke sebelumnya, kan ini Sarah belum meminjam. Maka dari Ana ke pinjamkan ke Sarah. Sarah, nah ini ada sahabatnya Ana, ada Ted, kan sudah ini ya. Ini sudah dari Sarah, maka akan mengembalikan ke mana? Dia dipinjami oleh siapa sebelumnya? Ke Ana. Ana dipinjami siapa? Ke Ted. Dan yang terakhir adalah Kim. Bukan dari Tom ke Ben baru ke Kim. Begitu ya Bapak Ibu. Karena ini memang ada network begitu. Network yang punya aturan di mana boleh dan tidaknya. Jadi ini contoh lainnya adalah jaringan transportasi dari kota dan koneksinya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk menggambarkan jejaring, ahli informatika menggunakan graf sebagai struktur data yang menggambarkan rangkaian dari hubungan itu semua. Untuk menganalisis graf, ada macam-macam algoritma. Jadi salah satunya itu yang tadi kita pakai. Kenapa harus kembali ke sini? Karena aturannya itu tadi. Ya, ada salah satu yang terkenal adalah depth first search. Digunakan untuk mencari struktur data dengan urutan tertentu. Ini saya tidak akan bahas secara lebih mendetail. Ya, sudah ini kayaknya Bapak Ibu contoh soalnya. Pak Erdi. Bapak Ibu, saya melanjutkan yang dari Bu Brenda tadi. Mungkin ada beberapa yang jadi pokok pembahasan di sini. Yang penting di sini adalah Bapak Ibu harus tahu aturan main dari soal tersebut, terus melihat apakah ada di sana ada polanya, apakah ada abstrak bagian perbagiannya bagaimana, sehingga dari situ kita bisa menjawab persoalan tadi. Memang beberapa yang kami alami ketika kami melatih ke guru-guru, melatih ya, mengenalkan Siti ke guru-guru, biasanya terus pada kok tanggapannya ya, reaksi pertama itu biasanya, oh kok sulit banget gitu ya, kok sulit gitu ya. Bahkan teman-teman ini yang teman-teman informatika, yang guru-guru informatika kan juga harus menjelaskan berpikir komputasi menggunakan soal bebas ini ke murid-murid.
Jadi di salah satu pokok pembahasan di mata pelajaran informatika itu ada yang khusus membahas soal beberas. Nah, itu seperti itu. Jadi ada yang guru-guru yang seperti itu sudah mulai mengeluh. Jadi yang perlu kita istilahnya supaya biar kita bisa memecahkan persoalan soal-soal beberas ini, ya yang pertama itu latihan. Latihan dan latihan. Bapak Ibu mulailah dari yang soal-soal yang mudah dulu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di ini ada beberapa latihan. Ini ada di latihan beberas.ipp.ac.id. Cuma saat ini dua minggu ini latihan beberas baru down. Bapak Ibu bisa kalau pengen mencoba lagi, kami ada situs lain yang namanya olympia.id. Cuma olympia.id ini tidak diupdate, jadi terakhir soalnya adalah di tahun 2018. Jadi tadi Ibu Brenda sudah sempat menjelaskan singkat yang setiap bulan November kami itu ada yang namanya tantangan beberas. Jadi bukan lomba ya Pak Ibu ya, tapi ini adalah tantangan yang menantang Bapak Ibu, menantang murid-murid Bapak Ibu untuk bagaimana pemahaman tentang Siti selama ini bagaimana. Jadi itu yang ada di bulan November. Bulan November itu biasanya di sekitar di tanggal 11. Nah, di minggu-minggu tersebut. Nah, nanti biasanya di sana ada beberapa kategori, ada kategori si kecil, ada kategori siaga, penggalang, dan penegak. Si kecil itu dari kelas 1 sampai kelas 4, siaga itu kelas 5 dan 6. Sebentar, apakah saya keliru ya? Si kecil itu 1 sampai 3 apa 1 sampai 4 ya? Karena saya ngikuti dari fase-fase di Kemendikbud itu kan fase 1, fase 2, fase A, fase B, fase C gitu ya. Fase C itu kan kelas 5, 6, fase D itu SMP. Jadi kemungkinan mengikuti itu. Jadi ada si kecil, siaga itu SD kelas 5, 6, siaga penggalang itu adalah SMP, penegak itu adalah SMA. Mohon maaf kalau kebalik-balik. Sudah lama sekali nggak pramuka, saya sudah terakhir itu waktu SMP. Jadi gitu. Terus mulai dari mana gitu ya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa mulai dari syukur-syukur nanti latihan beberas.ipp.ac.id bisa bisa diakses lagi. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa nanti meregistrasi dulu. Ini seperti LMS. LMS itu yang server untuk manajemen learning yang tentang pembelajaran, kita masukkan soal-soal kita di sana, itu ada di situ. Jadi Bapak Ibu bisa di latihan beberas.ipp.ac.id atau di olympia.id. Latihan beberas.ipp.ac.id itu sudah keupdate, sudah diupdate sampai 2002 tahun kemarin tuh 22 ya, 2021 tuh sudah ada. Baik untuk si kecil maupun soal untuk yang lain. Oke. Hari ini saya akan coba lihatkan yang olympia.id. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba nantinya soal-soal yang lain. Kan yang tadi kan baru 3 ya Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu mungkin belum puas kok soalnya hanya segitu aja gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di olympia.id yang hari ini bisa dibuka. Contoh-contoh lain gitu nggih. Nah, ini Miss Iwin sudah share untuk alamatnya. Oh, ini luar biasa Pak Matius.
saya ingin berpendapat sepertinya untuk masalah dadu kita sebenarnya bisa pakai jalan pintas. Jadi dadu maju 1 langkah, kemudian langkah geser ke kanan 4, langkah menuju hijau jadinya. Baik, luar biasa. Ada langkah cepat gitu nggih. Oke, siap-siap. Saya lanjutkan, saya coba yang saya share yang saya materi kemarin yang mungkin Bapak Ibu yang tadi melihat soal yang SMP, SMA kayaknya langsung shock gitu ya. Waduh, kok angel banget. Nah, kita coba yang soal yang mudah. Oke, saya coba yang kita coba ya. Ya, ini adalah tampilan di olympia.id. Jadi Bapak Ibu misalnya ini ya, nanti saya logout. Nah, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu olympia.id itu Bapak Ibu bisa melihat beberapa challenge yang sampai 2019, tapi saya kemarin lihat 2019 masih kosong sih, tidak begitu jelas. Maksudnya ada yang error. Ya ini karena olympia.id itu adalah artefak kami yang lama, istilahnya seperti itu ya. Kami biasanya di latihan beberapa pp.acid yang mohon maaf beberapa 2 minggu ini kemarin waktu kami lakukan pelatihan untuk guru-guru informatika Semarang itu juga sedang error, makanya kami pakai olympia.id ini. Nanti tapi secara bentuknya sama Bapak Ibu, untuk login-nya sama. Bapak Ibu nanti tinggal login ini, terus create new account. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan username, password. Cuma kalau yang olympia.id ini Bapak Ibu harus ingat yang ini ya. Password, ini saya besarin aja. Nah, password harus lebih dari 8 karakter. Harus ada yang huruf besar, harus ada yang huruf kecil, kemudian harus ada angka, non alphanumerik, karakter seperti bintang, minus, or, atau crash ya. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Kalau yang di latihan bebras.ipb.ac.id itu tidak ada seperti ini. Jadi lebih memudahkan. Karena ini beberapa kasus teman-teman itu yang teman-teman guru itu agak kesulitan untuk melakukan password ini. Kemudian Bapak Ibu harus lebih apa itu emailnya harus email aktif Bapak Ibu, karena nanti email itu emailnya ketika kita sudah submit, kita akan mengaktifasinya melalui email kita. Jadi pastikan email di sini ada email aktif Bapak Ibu, first name dan sebagainya. Oke ya, terus kemudian create new account. Karena saya sudah ada, jadi tidak masalah. Nanti kami akan kasihkan PDF-nya untuk cara-cara, tahapan-tahapan, cara untuk masuk ke dalam latihan bebras.ipb.acid yang bisa diterapkan juga di olympia.id ini. Oke, begitu ya Pak Ibu. Kita coba langsung masuk ke ini ya. Jadi ini contoh tampilannya, baik di latihan bebras, nanti juga di situs latihan bebras ya tampilannya modelnya seperti ini. Bapak Ibu bisa masuk ke site home. Nah ini bisa lihat ada beberapa materi yang Bapak Ibu bisa lihat, bisa pakai. Kita coba ya, misalnya latihan tantangan bebras tahun 2018.
Kita klik. Nah, di sini ada banyak contoh. Ada tantangan Bebras untuk SD, ada untuk SMP, ada yang untuk SMA. Jadi SD pun ada yang untuk pemanasan, ada yang latihan sehari, ada yang tantangan Bebras langsung. SMP juga sama. Jadi di tantangan Bebras itu ada tantangan Bebrasnya yang waktunya itu kalau SD sekitar, sebentar saya juga lupa, itu sekitar 45 menit. Kalau enggak sih, enggak sampai 45 menit sih. Tapi ini karena semuanya dibuat 45 menit sih. Tapi sebenarnya kalau SD itu sekitar 40 menit kalau nggak salah. Nanti saya akan coba lihat ya. 20 menit Pak FD. 20 menit? Iya. Oh iya, aku lupa. Yang SMP lebih panjang, sekitar 30 menit, SMA yang 45 menit. Soalnya juga enggak banyak, yang SMP itu sekitar, saya juga enggak hafal. 7 kemarin yang 20 menit kalau nggak salah. Nah, ini yang SMP, bentar. SMP itu ada 15 soal. 15 soal yang 45 menit. Kemudian yang SMA itu udah lama enggak. Saya itu kalau masalah mengingat agak lemah. Kalau SD itu berarti tadi ada 15, ini sekitar kalau SD ada 12, SMA 15 juga. Si kecil kalau nggak salah hanya 10. Nah, Bapak Ibu nanti bisa coba-coba dulu. Nah, kapan kita praktek, kita bahas bersama-sama itu ketika kita pada minggu terakhir. Jadi nanti minggu terakhir itu kita akan bagi kelompok. Nanti kita bagi sesuai SD, SMP, SMA. Kemudian dari situ SMA sama SMK nanti jadi gabung ya. Berarti SMA, SMK. Nah, dari sana terus kita akan bahas soal-soal. Bapak Ibu mencoba, terus kita bahas, dan kita selesaiin bareng-bareng. Nanti bagi kelompok. Nah, saat ini Bapak Ibu coba buka dulu yang ini, yang latihan Bebras, tantangan Bebras dari 2016 sampai 2018 ini. Di sini ada jawabannya langsung. Jadi misalnya ini Bapak Ibu, saya ambil yang SD. Ya, misalnya di sini kita cek, ini kita lihat. Ini saya asal dulu ya. Nah, di sini ada jawabannya nantinya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir jawaban saya benar apa enggak itu ya. Jadi di sini ada jawabannya. Cuma ini tidak ada pembahasannya. Ada jawabannya tetapi tidak ada pembahasannya. Padahal kan ketika kita mengimplementasikan ke anak-anak itu kan kita harus bisa menjelaskan. Nah, itu kan masalahnya di sana. Bapak Ibu bisa, kalau untuk pembahasan, Bapak Ibu bisa pakai situs di bebras.or.id. Bapak Ibu bisa masuk ke sini. bebras.or.id. Nah, nanti materi-materi akan kami masukkan ke dalam, sudah kami masukkan ke dalam link
Jadi nanti Bapak Ibu bisa download. Termasuk soal-soal Bebras ini. Jadi di sini di bebras.or.id itu ada soal, kemudian ada pembahasan soal. Nah, Bapak Ibu bisa download dari tahun 2016 sampai 2018. Jadi Bapak Ibu bisa ambil dari sana. Oke. Ini saya cek tadi latihan Bebras masih masalah. Loh, kok ini? Kemarin saya nyelesain ini SMP, kok masuk ke SD juga ya? Kalau Olimpiade.id itu memang masih, ya karena ini artefak kami yang lama, jadi mungkin ada beberapa yang nyampur SD sama SMP. Nah, ini Bapak Ibu enggak bisa. Coba lagi kita buka yang SD. Oh, sama. Pemanasan. Soalnya 7. Oh, beda. Nah, coba nanti Bapak Ibu coba dulu. Ini saya sarankan sih mulailah dari yang kecil dulu. Dari si kecil dulu. Kalau nggak ada ya berarti SD dulu. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA gitu Bapak Ibu. Jadi jangan langsung ke SMA, tapi mulailah dari yang sederhana dulu. Kalau di tantangan di latihan Bebras itu ada yang namanya praktis. Nah, Bapak Ibu bisa coba yang praktis itu dulu. Kalau di mainan game itu nggak mungkin kan langsung musuh bos dulu kan nggak mungkin. Kan mulainya kan dari yang kecil-kecil dulu. Jadi istilahnya melatih pola kita, melatih kita dalam menganalisa soal. Nah, ketika kita sudah biasa menganalisa soal tersebut, ketika pola di dalam pikiran kita untuk menganalisa soal-soal Bebras itu, oh ternyata polanya seperti ini. Nah, itu kalau sudah biasa, nanti ke soal-soal berikutnya itu cepat. Dan mungkin soal SD itu wah gampang banget, SMP gampang banget gitu. Jadi itu yang jadi tantangan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba. Ini ada praktis, semoga ini yang versi mudah dulu. Karena saya sudah biasa pakai yang latihan Bebras, masuk ke Olimpia ini agak bingung. Nah, ini versi mudahnya. Ini yang SD ya biasanya. Tapi ini bahasa Inggris Bapak Ibu, jadi dicoba dulu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin mengimplementasikan, Bapak Ibu bisa mengimplementasikan pakai latihan bebras.ipp.ac.id. Semoga seminggu ini bisa beres sih. Nanti saya tanyakan dulu ke teman kami yang mengurusi server. Jadi untuk Bapak Ibu biar bisa mencoba, silahkan coba dulu di Olimpia ini dulu. Oke, begitu. Mungkin adakah yang mau ditanyakan? Jadi saya hari ini membuka dulu yang situs-situsnya, link website linknya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan.
Kalau nggak ada yang sambil menunggu pertanyaan, ini jawabannya apa Bapak Ibu? Sally the snake is coming up with dance. Which image comes next in the dance? Soalnya mirip psikotes. Kalau yang SD, yang soal-soal simpel-simpel seperti ini, mirip, hampir seperti psikotes. Tetapi kalau yang mulai SD, SMP, SMA, gitu, SD yang kelas 5, kelas 6, itu lebih tepatnya lebih ke soal-soal HOTS. Bukan psikotes, tapi soal-soal HOTS. Seperti tadi kalau yang dibahas Bu Brenda tadi, itu soalnya kan banyak membaca dulu, kemudian kita dipaksa untuk menganalisa, kemudian setelah menganalisa, kita bisa menentukan jawabannya. J, betul Pak Kris, ini pakai Moodle. Kalau yang belum bisa membaca untuk kelas 1, kelas 2 itu ada yang si kecil. Jadi si kecil itu hampir banyak istilahnya tidak banyak membaca, tetapi lebih banyak ke gambar-gambar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat yang untuk si kecil. Cuma memang yang jadi kendala memang yang kelas 1 yang belum bisa membaca. Nah, ketika seperti itu, kami dari Biro Bebras yang di Bebras Pusat itu memperbolehkan ketika ada tantangan didampingi oleh orang tuanya. Tapi untuk membaca, bukan menjawab. Yang jawab nanti malah orang tuanya. Nah, ini memang yang tahun kemarin yang bulan November kemarin, beberapa SD yang mengikuti Bebras Challenge ini, yang si kecil itu banyak yang dapat 100, yang si kecil. Itu dari kemarin itu SD Bernardus kalau nggak salah yang ikut. Banyak yang, ada 3 orang kalau nggak salah. Terus yang SD Siaga itu kemarin dari yang 100 itu yang deket-deket kami, Ambarawa, SD Lentara Ambarawa. Sama kalau yang kami itu ada dari Solo sih. Ya. Karena ini soalnya online, jadi bisa ada teman yang mau ikut, siswanya ikut coba challenge gini dari Solo, kemudian dari Batang kalau nggak salah, ada yang masuk ke kami, terus ada yang dari teman-teman Semarang gitu biasanya. Jadi modelnya online. Ini jawabannya apa, Bapak Ibu? Ini gampang banget ya ini. Pak Heribertus maksud. Jawabannya C karena lihat polanya, J. Oh, ada yang D. Waduh, ada 2 orang yang beda. Yang kita cek ya, saya juga ada hafal. Saya coba B. Harusnya kalau saya sih pengennya C.
Tapi kalau saya salah ya mohon maaf. Oh, C, betul. Ya, ini kalau kita lihat ini kan dia ini lurus, kemudian dia melengkung. Kemudian ketika berikutnya dia menengadah ke atas, terus melengkung lagi. Ini kan pola. Terus ini terus dari sini ke bawah. Bisa dilihat di ininya ya, ngikuti ekornya ya. Ekornya terus habis itu terus teladahnya ngikuti ekor. Nah, habis ini terus dia ke sana, kebalikan. Oke, lanjut. Kita nyelesain soal habis itu kalau tidak ada pertanyaan, sambil Bapak Ibu kalau ada yang pertanyaan, ya, sambil kalau ada pertanyaan, kalau enggak kalau nanti kita akhiri. Waduh, ini di Ungaran hujan lagi barusan. Mungkin di tempat, karena saya rumahnya Ungaran, mungkin Bapak Ibu ada yang dari Bawen, ada yang dari Salatiga, ada yang dari Semarang, macam-macam sih. Ada yang dari Bali juga ya, wah luar biasa. Jadi gini itu memang harus dibaca lebih detail dulu. Setelah dibaca, kemudian kita lihat persoalannya apa, baru mencari aturan untuk menyelesaikan persoalan tadi. Ada berapa pohon yang bisa di wrapping, bisa dihubungkan gitu ya. Jadi buat sebanyak-banyaknya, tapi bisa memasukkan, bisa dimasukkan semuanya. Waduh, ini waktunya sudah sampai 10, tinggal 9 detik. Ada yang mau menjawab? Ya udah. Karena waktu, jadi ini biar bisa banyak, ini 6 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muter. Jadi biar bisa semuanya masuk. Ya, yang ini penahan pola lagi. Ya, nanti Bapak Ibu bisa memilih, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Jadi di tantangan beras itu yang sekarang bisa milih untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau yang tahun 2017, 2018 itu, 2019 itu belum bisa milih. Kalau nggak salah ketika mulai muncul si kecil, kategori si kecil, itu mulai ada yang bahasa Inggris. Sebenarnya untuk bebras itu
bukan hanya dari Indonesia saja, Pak Ibu. Ini organisasi di luar seluruh dunia. Jadi menyediakan juga yang berbahasa Inggris. Aslinya itu bahasa Inggris itu, Bapak Ibu. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyain? Mungkin Bu Brenda, apakah masih ada tambahan kah? Tidak, Pak. Cukup. Yeah. Kalau cukup, saya kembalikan ke Miss Wiwin sebagai MC. Sebentar, ada yang mau. Oh, Bapak Ibu ada presensi, silahkan diklik aja. Ya, betul Pak Erdi. Ada presensi di kolom chat. Bapak Ibu silahkan mengisi kehadiran untuk hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan kembali untuk materi hari ini kepada Pak Erdi maupun Bu Brenda. Silahkan Bapak Ibu, masih tersisa banyak waktu. Mungkin ada yang belum jelas atau bagaimana cara mengikuti Pebras jika sekolah ingin mengikuti, bagaimana cara mendaftarnya, atau bagaimana nanti. Pak Edi mungkin bisa menjelaskan, Pak Edi, bagaimana jika sekolah ingin mengikuti tantangan Pebras untuk siswa-siswanya, Pak Edi. Oke. Kalau tantangan Pebras itu biasanya tiap bulan November. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan anak didiknya, siswanya ke kami, ke biro. Bisa nanti langsung kontak saya. Biasanya nanti mengirimkannya hanya dengan list nama, kemudian asal sekolah, kategorinya apa, gitu ya. Jadi nanti dari situ dalam bentuk Excel. Nah, mungkin karena ini sudah ada grupnya, besok November mungkin akan saya kasih pengumuman lebih lanjut. Jadi prosedurnya itu ke kami, kemudian kami itu mengirim ke pusat, terus Bapak Ibu nanti akan diberikan username password. Nah, username password itu untuk masuk di tantanganpebras.ipp.ac.id. Nah, begitu. Tahun kemarin Semarang nggak begitu banyak. Magelang itu hampir seluruh sekolah itu mengikuti. Jogja, Magelang. Magelang itu bisa sekitar 5.000-an siswa. Yang Jogja itu ya sekitar segitu sih, 5.000-10.000-an. Yang tempat kita yang Semarang nggak begitu banyak. Ya mungkin tahun ini ya, kalau bisa nanti mengikutkan anak didik Bapak Ibu untuk mengikuti soal tantangan Pebras ini. Ini bisa diakses menggunakan HP, bisa menggunakan tablet, bisa menggunakan laptop, jadi bebas nanti. Terus, apakah semua sekolah tidak masalah kalau mengirimkan siswanya? Kami dari pihak server IPB tidak masalah sih, kami cukup bisa untuk melayani untuk soal tantangan Pebras. Terus waktunya kapan? Waktunya itu biasanya seminggu. Biasanya kemudian SMA itu di hari Kamis, SMP itu Rabu, siaga itu Selasa, si kecil Senin. Kalau nggak salah seperti itu polanya. Kalau nggak salah Selasa itu si kecil sama siaga jadi satu. Nah, nanti waktu seharian itu sampai jam 4 itu bisa mengikuti tantangan Pebras. Jadi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi 8 pagi sampai 4 sore, silakan memilih kapan bisa masuk ke mengerjakan soal-soal tadi. Gitu, Miss Iwin. Baik, terima kasih.
Bapak Ibu Guru, mumpung ada kesempatan kita berkenalan dengan Pak Erdi, alangkah baiknya jika sekolah-sekolah mengikutkan putra-putrinya atau siswa-siswanya untuk ikut dalam tantangan Bebras ini, karena soal-soal ini sangat bagus untuk untuk melatih logika anak-anak. Jadi bukan hanya di sekolah, tidak hanya belajar untuk membaca, menulis, berhitung, dan menghafal, tapi dengan soal-soal Bebras ini anak-anak berlatih untuk bernalar atau berlogika. Dan kesempatan tantangan Bebras di tahun 2023 ini, karena kita sudah berkenalan dengan Pak Erdi, silahkan nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Erdi jika sekolah akan mengikutkan siswa-siswanya di tantangan Bebras. Satu sekolah boleh ikut semua ya Pak Erdi ya? Boleh. Kemarin dulu itu pernah di SMP Mardi Rahayu kalau nggak salah di Ungaran. Itu semuanya mengikuti. Ya. Baik, Bapak Ibu, jangan lupa mengisi presensinya. Dan untuk materi hari ini akan di-share di grup. Kemudian kita juga sudah menyediakan atau sudah mempersiapkan recordingnya atau rekaman hari ini. Barangkali di tempat Bapak Ibu ada kendala sinyal atau Bapak Ibu ada tidak bisa mengikuti dengan baik, terputus-putus suaranya, kita sudah menyiapkan untuk rekaman hari ini. Foto dulu jangan lupa, Miss. Oh iya, foto untuk hari kedua ini ya. Mas Sabto sudah siap, Mas Sabto? Oke, udah siap. Mungkin bisa open cam untuk sesi foto. Silakan Bapak Ibu open cam. Wah, pada masih tetap semangat ini, Bu. Ya, walaupun hujan-hujan, dingin-dingin. Iya, betul. Ini kita apresiasi sama Bapak tidak Ibu. Hujan kok, Pak. Oke. Oke, untuk slide yang pertama ya, Bapak Ibu. Udah open kan semua kah? Oke, saya hitungan ketiga, oke. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Mas Sabto. Kalau begitu kita akhiri untuk malam ini, Bapak Ibu. Kita akhiri dengan berdoa kembali dipimpin oleh Mas Sabto kembali, nggih, Mas Sabto. Ya, Miss Win, saya siap. Silakan. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita tutup rangkaian acara pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha-Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami, terlebih hingga saat ini Kau masih berikan kami kesehatan dan dapat mengikuti pelatihan workshop pada malam ini hingga selesai. Kami juga berterima kasih dan bersyukur atas segala materi yang telah kami dapatkan pada malam hari ini melalui narasumber dari tim Unika Sugio Pranoto. Kiranya apa yang kami dapat pada malam ini pun dapat membuka wawasan kami dan dapat menjadi bekal bagi kami untuk kita salurkan kepada anak-anak kami, dan semoga segala apa yang kami lakukan ini pun dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi kami pun akan mengundurkan dari acara ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi segala aktivitas kami, dan Kau senantiasa memberikan kesehatan kami, sehingga kami pun dapat mengikuti sesi yang berikutnya. Semuanya ini Tuhan kami aturkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Minggu depan
apakah perlu laptop apa gimana disiapin, Miss? Kalau minggu depan kalau nggak salah kita akan mencoba pakai coding Bapak Ibu. Ya, betul. Kemungkinan nanti dikenalkan Scratch, bisa juga menggunakan code.org. Apakah gimana, Miss? Ya, betul Bapak Ibu, untuk pertemuan minggu depan dengan topik implementasi CT dengan coding sederhana. Kami harap Bapak Ibu juga bisa join memakai laptop atau memakai PC untuk bisa langsung mencoba. Oh baik Bu, nanti kami reminder di WhatsApp grup ya Bu. Ya, nanti akan kami reminder kembali di grup. Kami sampaikan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bisa mengikuti pertemuan yang ketiga. Nanti Bapak Ibu akan mencoba bersama Kode Kido, narasumbernya besok minggu depan bersama dengan Kode Kido, akan mencoba secara langsung mengalami CT tetapi dengan coding dengan platform code.org, dan Bapak Ibu juga akan mencoba Scratch. Barangkali sudah ada beberapa sekolah yang sudah pernah memakai ini, tapi untuk besok kita akan memakai platform-platform tersebut ya Bapak Ibu. Silakan nanti dipersiapkan, kalau bisa juga jaringan internet juga ada backup. Begitu mungkin Bapak Ibu yang perlu disiapkan untuk minggu depan. Dan terima kasih atas kehadiran malam ini. Selamat beristirahat. Dan terima kasih pada Bu Brenda dan Pak Erdi, Mas Sabto, tim dari Unika. Selamat malam semuanya. Dan terima kasih, sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.